Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kadzalika anta Ustaz. Alhamdulillah ana bikhair kadzalika Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan sehari-hari apa nih kalau boleh tahu Ustaz? Ya, Masya Allah masih sedang menjalankan tugas-tugas kita di pondok Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Di luar Ustaz, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ya orang tua yang mereka ini pesimis, takut untuk masukkan anaknya ke dalam pondok. Masya Allah. Jadi karena apa? Karena yang terbayang di benak mereka kalau masuk pondok itu biayanya mahal, ya, biayanya mahal. Betul Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi sebagai kabid di salah satu pondok pesantren, bagaimana pendapat antum Ustaz? Masya Allah, biaya mahal Ustaz ya. Biaya mahal. Masya Allah. Sebelumnya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu saya, masalah biaya mahal atau tidak. Iya. Dimana kalau kita sebagai orang tua, memang tujuannya adalah bagaimana anak kita ini mendapatkan pendidikan yang tanda kutip biasa-biasa saja. Yang keras juga banyak Ustaz. Iya, iya. Tapi apabila sebagai orang tua, kita pastinya tujuan kita adalah bagaimana anak kita ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Betul. Ya, kita nggak mau anak kita ini disekolahkan ke tempat yang biasa. Nah, seperti itu. Dimana kita tahu bahwasanya kita tidak akan pernah bisa menemani mereka selama-lamanya. Iya, betul. Ada kalanya kita harus berpisah dengan mereka. Dan mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa bikin mereka mandiri di masa depan. Iya, iya, betul. Itulah yang kita butuhkan. Kenapa kita menyekolahkan anak kita? Betul, Ustaz. Nah, oleh karena itu, jika tujuannya untuk hal demikian, untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang berkualitas, maka ini juga kita harus mempertimbangkan perhitungan-perhitungannya juga, Ustaz. Iya, tentu. Karena ada peribahasa mengatakan gitu, Ustaz, ya. Ada harga, ada kualitas kan, Ustaz ya. Ada harga, ada kualitas seperti itu ya. Tapi kita tidak membicarakan seperti itu. Kita hanya sekarang kita akan fokus kepada seberapa mahal sih pondok pesantren itu. Iya, iya, iya. Seperti ini kita contohkan saya, kita analogikan bahwasanya jika kita ingin menyekolahkan anak kita di tempat yang berkualitas di luar kota misalkan seperti itu. Misalnya nggak satu desa, karena kalau yang dari desa kan harus keluar ke kotanya kan Ustaz. Sekarang kita bahas. Yang pertama misalkan kita pasti membutuhkan tempat tinggal kan Ustaz. Betul, tempat tinggalnya. Biaya tempat tinggal, misalkan kos misalkan. Iya, kos. Itu kan kalau di tempat kita Ustaz. Yang 600.000 per bulan itu Ustaz, itu sangat standar Ustaz. 600.000 itu standar ya. Betul. Di tempat kita ini. Ya, belum lagi nanti kita ada biaya token listrik misalkan. Oh, jadi 600 tadi di luar listrik. Di luar listrik. Ya, berarti anggaplah kita jadi, murahkan saja 150 lah token listrik itu. Token listrik dalam satu bulan. Satu bulan. Berarti kan sudah 750.000. Nah, apa mungkin kita nggak makan? Tentu tidak mungkin juga. Jelas. Anggap saja biaya makannya itu 10.000 per sekali makan. Sekali makan. Berarti dalam waktu 1 hari, maka kita 3 kali makan membutuhkan 30.000. Diskali 1 bulan berarti sekitar 900.000. 900.000 ditambah 750 berarti sudah 1.650.000. Tepat, 1.650.000. Ini hanya untuk tempat tinggal sama biaya makan. Belum biaya belajar. Nah, tadi 1.650.000. Dan itu biaya pendidikan gratis. Kita anggap gratis. Tapi dengan biaya yang gratis Ustaz, apakah kita bisa menjamin anak kita akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Iya. Kan? Kita sebagai orang tua harus bekerja di luar. Betul. Mencari nafkah. Ya. Apa mungkin kita bisa sambil bekerja, kita bisa merasa aman anak kita ini bagaimana pendidikannya? Betul. Terlebih pada zaman saat ini. Terlebih pada zaman saat ini kita tahu pada zaman saat ini benar-benar pergaulan tuh luar biasa. Luar biasa sekali. Kan? Karena era globalisasi ini itu memberikan efek negatif dan efek positif juga. Nah, bagaimana kalau efek negatifnya kan lebih banyak, Ustaz? Oleh karena itu dengan harga yang menurut kita besar, itu sebenarnya tidak besar. 1 juta. Kita anggap 1.700.000 itu belum biaya pendidikan. Belum biaya pendidikan ya. Jadi kalau kita tujuan kita ya supaya anak-anak kita ini hanya mendapatkan sosialisasi saja, gratis banyak. Tapi kalau tujuan kita sebagai orang tua, bagaimana anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas,
yang baik berguna di kehidupan mereka di akan datang. Dan tentunya anak tadi itu juga terjaga. Benar, dengan anak kita terjaga, diawasi, kemudian dengan misalkan terhindar dari bullying, pergaulan bebas. Betul, itu yang kita takutkan kepada anak-anak kita, Ustaz. Bahkan Ustaz, di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren kita Darul Quran Hadits Tuku Timur, kita sudah memiliki kualitas yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Seperti misalkan anak kita akan menguasai bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Nah, jadi dengan harga yang sedemikian rupa, itu tidak bisa dikatakan kategorikan mahal. Mahal ya, dengan apa yang akan kita dapatkan nantinya. Benar, karena dengan pendidikan yang berkualitas itu akan memberikan modal yang besar bagi anak-anak kita untuk bisa bertarung di kehidupan yang luar biasa mengerikan di masa depan. Betul. Jadi sebenarnya tidak mahal kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita dapat. Benar, Ustaz. Jadi tergantung kepada tujuan kita. Iya, betul. Nah, tapi saat yang jadi masalah ini kan tidak semua orang tua itu dikategorikan mampu. Jadi ada saudara-saudara kita yang kurang mampu seperti itu, ya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit mungkin. Betul. Masya Allah. Kalau membayangkan harus membayar sekian, itu kan mahal sekali, Zat. Ya, kita katakan tadi untuk sehari-hari saja sulit. Betul. Tapi mereka ingin anaknya juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anaknya juga memiliki keinginan yang kuat. Nah, itu kira-kira ada nggak solusinya? Masya Allah. Benar, Ustaz. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas, terutama pendidikan agama, itu adalah hak semua orang. Betul. Tidak peduli apakah dia ini orang miskin, orang kaya, dan sebagainya. Contohnya di pondok kita, Ustaz. Alhamdulillah pondok kita, pondok pesantren Darul Quran Hadits Tuku Timur ini telah menyediakan solusi yang sangat luar biasa. Di pondok pesantren kita, Ustaz, untuk tidak semua anak yang belajar di pondok pesantren Darul Quran Hadits Tuku Timur ini adalah anak orang kaya, Ustaz. Ada juga anak semuanya yang kaya, Ustaz? Tidak, ada anak orang kaya, ada anak yang sedang-sedang saja perekonomiannya, ada juga orang miskin juga, termasuk anak yatim juga ada, Ustaz. Jadi semuanya itu bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah ya, pihak manajemen pondok pesantren Darul Quran Hadits Tuku Timur juga beserta yayasan, di mana biaya yang dibayarkan oleh orang yang termasuk kategori mampu, itu juga sebenarnya bukan untuk beliau saja, Ustaz. Bukan cuma untuk anaknya. Benar. Saja. Coba kita bayangkan, misalkan mereka bayar 1,7 juta atau 2 juta sampai 2 juta. Atau sampai 2 juta. Itu 2 juta. Kita anggap aja 2 juta per bulan misalkan. Itu kan yang untuk 700 ribunya kan untuk makan anak tersebut. 700 ribu untuk makan. Nanti sisanya itu, Zat, itu bisa disubsidikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu tadi, sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Jadi jangan heran, Ustaz, kalau ada wali santri yang bayar misalkanlah kita anggap 1,7 sampai 2 juta. Jangan heran, mungkin saja jika mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di akhirat nanti beliau akan mendapatkan falah bahwasanya telah membantu orang miskin. Karena banyak dari biaya itu yang dia bayarkan tadi akan diperbantukan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi uang 1.700.000 sampai 2 juta tadi tidak dikhususkan hanya untuk anaknya saja, tapi diperbantukan kepada yang lainnya yang kurang mampu. Itu yang pertama, Ustaz. Subsidi silang. Tapi tidak cukup sampai sini, Ustaz. Bahwasanya alhamdulillah bifadlillahi taala, bahwasanya di pondok pesantren kita juga ada yang namanya jasa orang tua asuh. Alhamdulillah. Orang tua asuh. Jadi banyak orang-orang kaya yang ingin menafkahkan, menginfakkan harta mereka di jalan ilmu dengan cara menyumbangkan harta-harta mereka untuk membiayai orang-orang yang kategori kurang mampu tersebut. Jadi orang-orang kaya ini berjuang dengan hartanya, sementara orang yang kurang mampu ini berjuang dengan menuntut ilmu. Dengan adanya kerjasama ini, kita berharap seluruh kalangan
bisa mendapatkan pendidikan yang layak, terutama di pondok pesantren Darul Quran Hadis Suku Timur. Jadi pondok pesantren Darul Quran wal Hadis ini mencarikan orang tua asuh. Ya, agar anak-anak yang tidak mampu bisa ikut belajar. Sahih, Ustaz. Jadi jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan ilmu agama, tidak mendapatkan pelajaran pendidikan yang berkualitas hanya karena masalah biaya. Benar sekali. Jadi kita harus luruskan ini, Ustaz. Bahwasanya di pondok pesantren kita, pondok pesantren Darul Quran Hadis Suku Timur, di mana biaya itu bisa kita musyawarahkan. Oh, jadi bisa dimusyawarahkan. Bisa dimusyawarahkan. Jadi tidak sesuai dengan yang hanya tertera di, kita lihat kan kalau di brosur itu kan ada tertera sekian. Nah, untuk di pondok pesantren kita bisa musyawarahkan sesuai dengan kemampuan orang tua wali santri. Jadi silakan berkunjung ke pondok pesantren kita. Kita akan musyawarahkan masalah biaya. Betul ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang anaknya ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren biar terjaga tentunya, ya aman, ya selalu dipantau, diawasi dan juga diperhatikan, ya. Tidak usah takut, tidak usah pesimis tentang masalah harga. Semoga dengan ini, dengan solusi ini, tidak ada alasan bagi kita wali santri atau orang tua takut atau tidak nyaman bekerja di luar karena anak kita tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan pelayanan, dengan perhatian yang luar biasa, terutama yang berbasis agama seperti ini. Masya Allah, barakallah fiksa. Solusi yang sangat kita tunggu-tunggu. Masya Allah.